Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur seluruh sumber daya komputer sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik. Komputer modern tidak dapat bekerja secara efektif tanpa sistem operasi karena perangkat keras tidak dapat mengelola dirinya sendiri. 3 fungsi utama sistem operasi adalah yang pertama, mengelola proses atau program yang sedang berjalan. 2. Mengelola memori utama atau RAM. 3. Mengelola perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan media penyimpanan. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang bertugas mengendalikan seluruh sumber daya komputer. Kernel menjadi penghubung antara perangkat keras dan aplikasi dalam manajemen proses. Kernel membuat, menjalankan, menghentikan, dan mengatur penggunaan CPU oleh setiap proses agar semua program dapat berjalan secara efisien. Proses ID adalah nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap proses yang sedang berjalan. Digunakan sistem operasi untuk mengenali, mengelola, dan menghentikan suatu proses jika diperlukan. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. RAM memiliki kecepatan tinggi tetapi kapasitasnya terbatas. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan sistem operasi menggunakan sebagian ruangan penyimpanan sebagai tambahan memori sehingga program tetap dapat berjalan ketika RAM hampir penuh. Swap memory adalah area khusus pada media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan sementara data dari RAM yang jarang digunakan. Walaupun komputer memiliki RAM yang besar, swap tetap dibutuhkan sebagai cadangan ketika penggunaan memori meningkat secara tiba-tiba. Sedangkan sistem menjadi lebih stabil dan mengurangi resiko aplikasi mengalami kegagalan. Tujuan virtualisasi adalah menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer fisik secara bersamaan tanpa harus memiliki banyak perangkat. Perangkat lunak VirtualBox banyak digunakan dalam pembelajaran sistem operasi karena mahasiswa dapat mencoba instalisasi berbagai sistem operasi dengan aman tanpa mengubah sistem operasi utama. 2 kelebihannya yaitu dapat menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer. Yang kedua, aman untuk praktik karena tidak memengaruhi sistem operasi utama. Salah satu kekurangannya yaitu performanya lebih lambat dibandingkan menjalankan sistem operasi secara langsung pada perangkat keras. Jika saya menjadi administrator laboratorium komputer dengan 30 komputer praktikum, 1 server penyimpanan data, dan anggaran terbatas, saya memilih Linux sebagai sistem operasi utama. Alasannya adalah yang pertama, Linux bersifat open source sehingga tidak memerlukan biaya lisensi dan dapat menghemat anggaran. Yang kedua, Linux lebih stabil dan memiliki keamanan yang baik sehingga cocok digunakan sebagai server maupun komputer laboratorium. Yang ketiga, Linux memiliki kebutuhan sumber daya yang relatif ringan sehingga dapat berjalan dengan baik pada komputer dengan spesifikasi menengah. Dengan alasan tersebut, Linux dapat menjadi pilihan yang aman, efisien, dan ekonomis untuk laboratorium komputer.